Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Karena kesehatan di masa pandemi saat ini sangatlah penting ya anak-anak. Dan Bapak berharap juga selain dengan fisik yang sehat, Bapak berharap kalian berada di sini juga dengan hati yang senang sebab Bapak juga di kelas ini sangatlah senang sekali bisa bertemu dengan kalian anak-anak yang cantik dan ganteng semuanya. Oke. Nah, karena ini adalah kelas pertama dan Bapak baru pertama kali masuk di kelas ini, ada yang sudah tahu nama Bapak siapa? Belum, Pak. Belum ya, karena emang juga Bapak di sini adalah guru baru, jadi belum pada kenal nama Bapak siapa. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak Saya sayang. Maka sebab dari itu Bapak akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Ramasya Gumilang. Kalian bisa panggil dengan Bapak Rama. Bapak masih belajar atau masih berstatus mahasiswa di Universitas Indraprasta PGRI. Ada yang tahu Universitas Indraprasta PGRI ada di mana? nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Oke, karena Unindra itu ada di daerah Jakarta Timur. Jauh ya, dekat Pasar Rebo. Mungkin di sini ada yang rumahnya di daerah Jakarta Timur? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oke, ada yang mau ditanyakan tentang diri Bapak sebelumnya? Bapak tinggal di mana, Pak? Oke, tinggal ya. Bapak tinggal di daerah Jati Bening, Bekasi. Ada yang tahu Jati Bening? Tahu rumah saudara saya di sana, Pak. Ya. Terus ada lagi? Bapak kerja di sini sebelum lulus usianya sekarang berapa, Pak? Usia Bapak sekarang? Iya. Bapak kelahiran 2001, berarti di tahun 2022 ini Bapak usianya 21 tahun. Oke, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan menjelaskan. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi bagaimana mengelola waktu dengan baik. Nah, melalui apa? Melalui layanan informasi. Sebelumnya di sini ada yang tahu layanan informasi itu apa? Kayak yang buat nelpon-nelpon ya, Pak? Bukan. Itu bukan. Oke, layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan, informasi jabatan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Dan klien juga tidak hanya peserta didik saja, tapi juga bisa orang tua, wali murid, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, layanan informasi sendiri memiliki tujuan nih anak-anak. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan tentang layanan informasi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk topiknya sendiri yang akan Bapak bahas adalah tentang manajemen waktu. Nah, di dalam manajemen waktu itu kita akan belajar yang pertama, apa sih itu pengertian manajemen waktu? Kedua, bagaimana cara kita memanajemen waktu? Langkah-langkahnya seperti apa? Dan cara-caranya seperti apa. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang apa sih manfaat yang kita dapetin saat kita memanage waktu dengan baik. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk manfaat dari manajemen waktu sendiri, yang pertama ada yang tahu gak manfaatnya apa? Mungkin biar lebih tertib, Pak. Tertib dalam hal apa nih? Kalau sekolah biar nggak kesiangan. Oke, biar teratur ya jadwalnya ya. Iya. Terus apa lagi? Mungkin
biar kalau misalkan dia main game inget waktu juga Pak, biar dia nggak keseringan main game. Ya, bisa juga jadi pengingat seperti itu. Nah, manfaat dari manajemen waktu dengan baik ini salah satunya ya tadi bisa menjadi pengingat, bisa jadi pengatur waktu kita juga. Misalnya kita dalam satu hari nih punya beberapa kegiatan. Nah, kalau misalnya kita tidak memanage dengan baik, maka semua kegiatan yang kita akan lakukan pada hari itu dengan begitu banyak kegiatan yang ada, maka tidak akan bisa kepegang semuanya. Tapi kalau misalnya kita memanage waktu dengan baik dan mengatur waktu dengan baik, otomatis semua kegiatan yang ada di hari itu walaupun banyak sekalipun, tapi kita mengaturnya dengan baik, maka akan kita laksanakan dengan baik pula. Nah, itu manfaat dari manajemen waktu yang baik. Baik Pak. Oke, nah Bapak berharap juga pada kesempatan kali ini di saat Bapak memberikan layanan informasi dan bimbingan kepada kalian, Bapak juga ingin kalian memberikan informasi kepada Bapak dengan jujur, dengan apa adanya, jangan perlu takut, jangan perlu bohong ataupun mengada-ngada, karena Bapak jamin di kegiatan layanan konseling kali ini tidak akan ada kebocoran rahasia, karena dalam bimbingan konseling ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana informasi-informasi dari siswa atau konseling tidak akan tersebar luas ke manapun gitu. Jadi Bapak berharap kalian bisa cerita semuanya ke Bapak dengan sukarela. Oke? Baik Pak. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan membacakan peraturannya dulu atau alur dalam kegiatan nanti pembelajaran. Nah, yang pertama nanti Bapak akan memberikan suatu PowerPoint dan juga video yang akan kalian tanggapi, yang akan kalian jika ingin ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, tapi dengan cara tunjuk tangan terlebih dahulu. Oke? Tunjuk tangan terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak sudah memberikan instruksi berbicara, baru berbicara. Jangan saling menyela, atau misalnya tiba-tiba Bapak lagi menjelaskan terus tiba-tiba kalian ada yang menyela, langsung nanya gitu kan, takutnya tidak terdengar ya. Tapi harus tunjuk tangan terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak udah mempersilakan untuk bicara, silakan berbicara. Oke, bisa dipahami? Baik, Pak. Dan juga kalau misalnya nanti ada temennya yang misalnya nanya, tapi pertanyaannya lucu atau aneh gitu, jangan diketawain ya. Oke, tapi tetap disupport. Bisa? Baik, Pak. Oke, kalau bisa sekarang kita mulai aja ya materinya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke? Berdoa dimulai. Amin. Oke, selesai. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi inti ya, dimana pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu. Nah, di sini Bapak punya PowerPoint-nya yang bisa dapat kalian lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, apa sih itu manajemen waktu? Ada yang tahu gak manajemen waktu itu apa? Saya Pak. Apa? Pengertian untuk mengatur waktu kita sehari-hari. Ya, mengatur waktu ya, atau memanage waktu. Nah, secara ilmiah, manajemen waktu adalah proses perencanaan atau pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Seperti itu. Nah, menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas,
proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline-nya. Nah, mulanya manajemen waktu disebut hanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja, tetapi di sisi lain ini kemudian diperluas dengan memasukkannya kegiatan-kegiatan pribadi. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, dan metode yang dirancang sedemikian rupa. Jadi, manajemen waktu juga telah menjadikan kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup pekerjaan proyek tersebut. Nah, setelah itu penting juga untuk memahami bahwa perbedaan teknis dan struktural dalam manajemen sangatlah penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen waktu. Oke, dapat bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, setelah kita belajar tentang apa sih itu manajemen waktu, sekarang kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dari manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan pengorganisasian yang seperti tadi Bapak jelaskan. Nah, untuk prinsip-prinsipnya sendiri itu ada 9. Ada yang tahu nggak prinsip manajemen waktu apa aja? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Oke, kalau misalnya belum tahu, Bapak akan jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan adalah kunci utama. Dalam manajemen waktu, tujuan adalah kunci utama. Di dalam manajemen waktu, hal yang paling utama itu adalah tujuan. Nah, gambaran hasil akhir dengan jelas. Nah, mengatur waktu tanpa memiliki rencana atau tujuan yang jelas justru adalah salah satu penghamburan waktu. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan begin with the end of things. Mulai segalanya dari akhir. Pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Jadi, pertama kita tentukan dulu tujuannya atau prinsipnya itu adalah tujuan. Terus yang kedua adalah be flexible. Jadilah fleksibel. Hidup ini bukanlah seperti matematika di mana 1 tambah 1 adalah 2. Itu kan mutlak ya. Nah, dalam kehidupan itu tidak bersifat mutlak tapi bersifat dinamis. Jadilah fleksibel dalam hidup. Namun terkadang mengharuskan kita menyiapkan plan A, plan B, dan bahkan sampai Z. Tak usah terpaku pada to-do list yang Anda buat hari ini. Jadi bersikaplah fleksibel. Kalau misalnya yang satu tidak tercapai, masih ada plan A, masih ada plan B, sampai plan-plan selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, di dalam waktu, jika Anda memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan Anda menjadi kaku. Ambil 3 kegiatan terpenting, di mana selanjutnya adalah optimal atau 20% kegiatan terpenting dari target Anda hari ini. Pokoknya kalian harus bisa membedakan atau memprioritaskan kegiatan yang lebih penting terlebih dahulu. Jangan semuanya langsung dikerjakan sekaligus. Oke, yang keempat adalah fokus dalam satu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal, maka hindari semua gangguan. Fokus saja. Matikan telepon, terus juga segala macam yang mengganggu kalian tinggalkan. Pokoknya kalian harus fokus terhadap itu saja. Dan yang kelima adalah refreshing, penghemat jangka panjang. Jangan memaksakan diri Anda untuk terus-menerus mengerjakan tugas, tapi kalian juga perlu namanya yaitu refreshing. Misalnya, tadi kan udah dimatiin nih HP-nya karena mau fokus. Nah, nggak apa-apa. Kalian juga butuh waktu untuk refreshing. Misalnya, kalian bisa nyalain lagi tuh HP-nya. Kalian bisa menonton YouTube, video-video yang lucu ataupun bermain Instagram. Tapi juga harus dibatasin. Misalnya 10 menit untuk refreshing. Nah, seperti itu. Yang keenam adalah prinsip multitasking. Ini seperti yang tadi tentang fleksibel. Nah, jadi kalau misalnya satu plan tidak berhasil, pindah ke plan selanjutnya. Jangan menjadi kaku, tapi harus multitasking. Terus yang ketujuh adalah maintenance balance atau seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting bahwa semua yang berjalan tidak seimbang dengan baik, maka akan hancur semuanya. Apa jadinya bila di dunia ini hanya ada siang, tidak ada malam? Maka iya betul, tidak bisa tidur. Itu namanya tidak seimbang. Makanya harus ada keseimbangan. Oke, dan terus yang kedelapan ada dare to be assertive, berani untuk bilang tidak.
Ini adalah selera Anda untuk mengatur kapan harus bilang ya dan kapan harus bilang tidak. Jangan jadi nggak enakan kalau jadi orang. Kita harus harus bisa bilang tidak. Misalnya kita udah ada janji jam 2, terus ada teman kita yang mengajak kita nongkrong. Kita harus bisa bilang tidak. Karena kalau bisa kita bilang iya juga, bagaimana kita bisa mengerjakan tugas tersebut gitu kan. Nah, pokoknya harus bisa berani bilang tidak atau menolak. Jangan tidak enakan jadi orang. Yang terakhir, yang 9 ada do it now. Jangan menunda-nunda. Kalau misalnya ada tugas langsung dikerjakan, walaupun itu deadline-nya seminggu lagi atau deadline-nya 3 hari lagi, langsung dikerjakan hari itu juga. Jangan menunda-nunda, karena semakin kita menunda-nunda, semakin kita menumpuk-numpuk, maka itu akan menjadi bukit juga kan. Otomatis kita akan terteter di kemudian harinya. Deadline H-1 kita belum kerjakan, akhirnya terburu-buru. Oke. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip dari manajemen waktu. Dapat dipahami semuanya? Paham, Pak. Nah, coba tadi kan 9 adalah jangan menunda-nunda. Nah, di sini ada gak yang suka menunda-nunda tugas? Ada, Pak, Dodi. Dodi, oh Dodi nih, mana Dodi? Saya, Pak. Ya, Dodi suka menunda-nunda tugas, Dodi. Iya, Pak, mau Pak. Emang biasanya kalau menunda-nunda tugas itu karena apa? Main games kah atau apa? Tonton TV, Pak. Nonton TV. Oke, nah mulai sekarang Dodi, karena kan udah belajar nih tentang manajemen waktu kan. Nah, mulai hari ini tidak boleh menunda tugas lagi. Kalau misalnya udah selesai tugasnya, boleh menonton TV kapanpun. Karena pokoknya yang penting adalah tugasnya selesai terlebih dahulu. Oke, Dodi? Contek sama Cantika, Pak. Cantika jangan kasih contek kalau Dodi misalnya belum kerjain tugas. Biar ada efek jerak, oke? Baik, Pak. Oke, dari prinsip-prinsip manajemen waktu ada yang mau ditanyakan? Yang fleksibel itu apa ya, Pak? Saya nggak paham. Fleksibel, oke, fleksibel itu yang seperti tadi. Kalau misalnya nih, kamu sudah membuat to-do list nih, misalnya pagi kamu sarapan, terus sekolah, terus mengerjakan tugas, terus mengerjakan tugas bahasa Inggris, matematika gitu. Nah, itu kan udah ada to-do listnya. Nah, kalau misalnya emang tidak bisa tercapai semuanya, kamu harus bisa punya namanya plan B atau plan yang lain. Jadi tidak usah terpaku dari to-do list, nggak usah kaku seperti yang tadi dijelaskan. Pokoknya kalau misalnya emang nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Kamu punya plan yang lain. Gitu. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak mau memutarkan satu video untuk kalian. Bapak berharap kalian bisa menyimaknya dengan sesama. Dan Bapak nanti pas akhir Bapak akan minta tanggapan kalian, oke? Silahkan ditonton. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nan, jangan lupa ya, nanti kita jam 1 ada rapat. Buruan, jangan lupa datang. Iya, gampang bos, nanti ya. Nah, jangan lupa ya, nanti kita ada kerjaan tugas kelompok jam 2 di perpus. Iya, siap. Jangan iya doang, datang ya. Iya. Nan, sini dulu, makan dulu nih. Sudah dipesenin. Banyak anak-anak di sini. Yuk, sini dulu yuk. Woi, buruan, nanti gua habisin nih, Nan. Ayo cepetan di sini yuk. Lama banget dari tadi ditungguin. Kali Pesenin lah dari tadi. Apa ini coklat? Ya itu coklat buat kamu, kecap juga. Janganlah, udah manis ini. Mana? Habis dari mana? Kok lama kali? Biasa, habis kerja kelompok lah lagi. Oh, kerja kelompok. Iya. Apaan sih ini? Kayak ini Ini zombie nih.
Waduh, waduh, waduh. Ini ada angka tuh. Pilih. Coba aku. Ya. Itu udah pencet, tulis pilih. Pasti menang. Nah, nyawanya tinggal 1. Kok kalah? 2 jam kemudian. Tuh lihat tuh jagoan warna hijau. Ini, mati lah, mati. Mati dia. Enggak, masih ada 1 nyawanya. Halo Nanda, lagi di mana? Kita jadi nonton kan? Iya. Abis ini ya, aku tunggu di depan kos ya. Kamu jemput aku kan? Iya, oke. Aku tunggu ya, buruan. Oke, bye. Ayo Nan, ayo kita nonton. Ayo. Aduh, bentar ya. Siapa? Halo? Nah? Kamu di mana? Kamu nggak lupa kan kita ada rapat hari ini? Iya loh, ini lagi rapat nungguin kamu. Ya. Kamu masih di kos? Kita ada rapat nih. Kamu lupa kok. Buruan datang. Nungguin kamu loh. Udah ya, ditunggu ya. Awas lo nggak datang. Ya, ditunggu. Ya. Aduh, kok sorry Kang, nggak bisa. Aku udah lapar. Gimana? Kamu nggak bisa nonton? Nggak bisa, sorry. Dan kalian? Ya, kita lo udah janjian dari kemarin-kemarin. Ah, iya, sorry nih, gue ada telepon. Habis itu aku suruh rapat penting katanya. Terus kapan kita mau nonton? Lain kali, bener ada janji lain kali insya Allah kita nonton. Oke. Gue Seru duluan banget ya. sih. Dadah. Yaudah sana dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi kita bakal Sorry ya, udah janjinya. akhirnya Princess datang. Sorry dong. Ya udah sini duduk. Kita mulai lagi ya. Si Hanifah dapat yang poin A, lalu Gigi dapat poin B, Ifah poin C, dan ada di poin D. Kemudian nanti penjelasannya kurang lebih kayak gini. Oke, paham ya? Clear ya kita semua? Oke, gitu aja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pulang sebentar ya. Iya. Enakin aja. Jam 3, kamu udah telat 1 jam. Kebiasaan banget sih, Nanda. Kenapa, Nan? Ada masalah? Aku lupa banget, hari ini harusnya aku ada janji buat nonton sama Ika. Belum bikin tugas. Besok ada rapat lagi. Tapi aku tadi malah nongkrong coba sama Sandi, sama Faisal, sama Zikri. Aduh, males banget kan. Aku makanya dari tadi udah malam-malam. Ya, berarti kamu harus belajar ini, belajar membuat skala prioritas ujian acara. Ini deh aku bantu bikin.
Oke, anak-anak semuanya, tadi kan udah ditonton kan videonya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, tanggapan kalian tentang video tersebut apa nih? Dia suka nunda-nunda, Pak. Apa, Imas? Suka nunda-nunda pelajaran. Suka nunda-nunda tugas ya? Iya. Oke, terus apa lagi? Ada yang tahu gak? Dia kalau jawab iya aja, Pak, padahal dia bohong. Iya aja. Padahal dia belum tahu kan bisa apa enggaknya. Tapi dia main iya-iyain aja. Terus apa lagi nih? Dia nggak bikin list buat belajar, Pak. Jadi dia nggak bisa memanage waktunya. Ya, betul. Dia tidak mempunyai list perencanaan atau to-do list untuk melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Sehingga dalam video tersebut dapat kita lihat bersama-sama. Nah, di video tersebut kan dia memiliki kegiatan yang begitu banyak kan dalam hari itu. Ada rapat, ada mengerjakan tugas, tapi dia malah main sama temennya sampai lupa waktu. Nah, akhirnya dia terlambat datang ke rapat, dia juga nggak bisa datang untuk mengerjakan tugas bareng kelompoknya. Nah, akhirnya yang rugi siapa? Dia sendiri, Pak. Dirinya sendiri kan. Nah, setelah kita tahu nih masalah atau permasalahan yang ditimbulkan oleh orang tersebut, kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan atau strategi yang bisa kita lakukan agar hal itu tidak terjadi? Ada yang tahu gak? Setelah nonton video ini, kalau tidak setelah sampai di rumah, kita buat list untuk belajar dan bermain, Pak. Ya, harus membuat namanya tuh To-do list. Betul, Ais. Pintar. Nah, berarti Ais nyimak nih videonya dan materi yang Bapak sampaikan. Nah, berikutnya Bapak akan menampilkan PPT lagi, PowerPoint yang tadi, tentang langkah-langkah manajemen waktu. Nah, ini adalah cara untuk kita, strategi kita untuk meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu adalah membuat catatan kegiatan, yaitu namanya to-do list. Mencatat kegiatan apa yang akan kita rencanakan. Namun juga perlu diingat bahwa kita bukan robot yang harus mengerjakan semua yang kita catat sesuai jadwal. Tetap fleksibel, tapi tetap punya komitmen untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, boleh fleksibel tapi harus komitmen. Itu poinnya ya. Terus yang kedua, targetkan aktivitas mingguan kalian. Nah, sempatkan diri 1 minggu sekali untuk mengadakan janji. Loyalitas belajar, pekerjaan, waktu buat diri, waktu keluarga, dan lain-lainnya. Dalam rencana 1 minggu di depan. Bermurah hatilah dalam perkiraan waktu untuk memusatkan pekerjaan dan desainlah deadline yang pantas. Bersikaplah realistis berkenaan waktu. Jadi dalam membuat aktivitas mingguan itu harus realistis, nggak boleh nggak realistis, harus realistis. Misalnya jam 7 kamu ngerjain tugas, nah jam 12 kamu senam, atau jam 12 kamu ada kegiatan lain. Nah, itu kan ada jeda waktunya panjang kan. Nah, itu sangat memungkinkan sekali untuk kamu bisa melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya kamu membuat target aktivitas mingguan itu terlalu rapat atau terlalu dekat, nah itu kan otomatis tidak realistis kan, karena ada aja kejadian-kejadian yang tidak bisa kita perkirakan gitu. Nah, jadi janganlah buat target aktivitas mingguan itu terlalu mepet, karena itu salah satu faktor yang tidak realistis. Nah, yang berikutnya adalah bikinlah tabel kerja harian Anda. Tabel kerja sangat berharga untuk membantu kita mengontrol waktu. Pasti dari sisi sebuah kalender. Sebuah tabel kerja memberikan pandangan sepintas pada apa yang kita perlukan. Tabel kerja bermanfaat untuk meminimalisasi, menghamburkan waktu yang kita punya gitu. Jadi harus punya juga tabel kerja. Misalnya di kalender pun kan ada tuh, jadi kita bikin tabel kerja gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada ya.
Kalau tidak ada, kita lanjut tentang manfaat dari manajemen waktu yang baik. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh tentang prinsip-prinsip manajemen waktu, langkah-langkah memanage waktu. Sekarang kita akan belajar tentang manfaatnya. Manfaatnya apa sih, Pak? Nah, sampai di sini ada yang udah paham belum manfaat dari kita melakukan tadi, melakukan mencatat to-do list, mencatat kegiatan aktivitas mingguan. Kira-kira manfaatnya apa sih membuat itu semua? Agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Betul. Terus apa lagi, Lois? Agar hidup kita tidak selalu tentang internet atau dunia media sosial, Pak. Ya, harus seimbang ya. Harus ada edukasi, ada hiburan, dan lain sebagainya. Jadi hidup kita harus seimbang. Betul sekali. Nah, sekarang nih cewek-cewek terus yang jawab. Coba Joko. Joko dari tadi diam aja. Mana Joko? Saya, Pak. Ya, Joko. Kalau dari Joko sendiri, kira-kira manfaat dari manajemen waktu dengan baik itu apa, Joko? Biar gak main game terus Pak, jadi belajarnya juga waktunya seimbang sama main game. Oke, sama kayak Is tadi ya, hidup kita harus seimbang. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan juga. Oke, di sini seperti yang di PPT ya Bapak tampilkan, bahwa yang pertama itu adalah tugas tertata dengan rapi. Seperti itu. Mengelola waktu dengan baik akan membuat tugas Anda tertata dengan rapi. Karena melakukannya dengan langkah demi langkah tanpa tergesa-gesa, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat sempurna. Seperti itu ya. Jadi di saat kalau kalian punya manajemen waktu yang baik, maka tugas semuanya tertata dengan rapi. Yang kedua adalah mempercepat segala urusan. Nah, di saat kalian udah punya nih manajemen waktu dengan baik, list kegiatan yang kalian akan lakukan hari itu, maka tidak perlu lagi membuang-buang waktu memikirkan selanjutnya mau kerjakan apa ya, selanjutnya mau lakukan apa ya. Nah, kalian sudah punya pegangan, jadi tidak menghamburkan waktu. Terus yang ketiga, melatih disiplin. Nah, aturan waktu yang Anda buat itu, yang kalian buat itu di to-do list, itu juga membuat kalian berdisiplin. Yang dimana kan tadi harus komitmen. Kalau misalnya udah buat to-do list, harus dikerjakan. Oke, nah selanjutnya yang keempat adalah bertanggung jawab. Nah, di saat kamu udah menulis to-do list dan merencanakan kegiatan selama 1 hari, kamu juga harus bertanggung jawab dengan to-do list tersebut. Yang dimana yang to-do list itu minimal ada dari 10 nih, minimal harus ada 5 atau 4 yang harus kamu kerjakan. Jangan sampai tidak ada sama sekali atau hanya satu saja yang kamu kerjakan. Jangan sampai seperti itu. Kamu harus tanggung jawab terhadap to-do list yang kamu tulis. Oke. Nah, itu tadi adalah manfaat dari manajemen waktu yang baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, dari tadi kan kita membahas tentang to-do list gitu kan. Nah, udah tahu belum sih cara bikin to-do list seperti apa? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat to-do list. Oke, terkadang membuat to-do list itu terkesan sangatlah mudah. Namun, apakah itu efektif? Tidak juga ya. Beberapa orang cenderung membuat semuanya menjadi prioritas, sehingga meski ada to-do list sekalipun, pekerjaan tetap terbengkalai. Karena itu sebaiknya kalian ikuti beberapa tips yang akan Bapak sampaikan, cara membuat to-do list dengan efektif dan efisien. Tentunya juga produktif. Oke, yang pertama, bisa dilihat dari PPT yang Bapak tampilkan. Yang pertama adalah tulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan. Nah, dalam 1 hari ada pastinya memiliki beragam kegiatan yang ingin dilakukan. Sebaiknya sebelum tidur Anda menulis sebuah kegiatan tersebut agar tidak lupa. Sebisa mungkin tulis semua detail dan kegiatan tersebut. Misalnya, daripada hanya menulis mengerjakan tugas, lebih baik kalian menulis mengerjakan tugas matematika di buku paket jam 2. Nah, itu kan lebih spesifik. Tidak hanya mengerjakan tugas saja, tapi lebih didetailkan lagi jamnya, mengerjakan tugas apa, itu lebih detail lagi. Dengan begitu, selain tak lupa dengan kegiatan yang akan dilakukan, kalian juga tetap ingat detail yang harus Anda kerjakan
di kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu adalah pisahkan tugas sesuai prioritasnya. Jadi dalam membuat to-do list kalian harus punya 3 prioritas atau 3 bagian prioritas. Yang pertama itu adalah urgent. Yang urgent itu yang benar-benar penting. Ya misalnya contohnya mengerjakan tugas matematika karena besok udah harus dikerjakan, itu kan urgent kan. Nah itu diprioritaskan paling pertama. Pak, harus dikumpulkan Pak, bukan dikerjakan. Ya betul, contohnya seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah semi urgent atau tidak terlalu penting-penting banget tapi tidak juga terlalu santai-santai banget. Jadi semi urgent. Nah, itu bisa ditaruh di bagian kedua, di bawahnya urgent. Seperti itu ya. Misalnya tugas juga tapi dikumpulkannya tidak besok, misalnya seminggu lagi atau 3 hari lagi. Nah, itu kan lebih semi urgent dibandingkan tugas yang harus dikumpulkan besok. Nah, yang ketiga adalah santai atau bagian santai, yang dimana itu tidak harus dikerjakan hari ini tapi juga bisa dikerjakan besok-besok. Nah seperti itu. Nah jadi ada 3 bagian ya, 3 bagian dalam menentukan prioritas dalam to-do list. Nah yang ketiga adalah biasakan diri untuk menggunakan checklist. Nah misalnya nih kalian punya semua 10 kegiatan dalam satu hari. Nah ada berapa kegiatan yang sudah kalian lakukan? Kalau misalnya belum semua, nah kalian harus checklist nih apa aja kegiatan yang sudah dilakukan. Supaya apa? Supaya kalian tahu mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan. Nah seperti itu ya. Terus yang keempat, memiliki sebuah agenda untuk evaluasi. Nah kalau kalian sudah membuat to-do list, sudah menentukan prioritas, sudah melakukan checklist setiap kegiatan yang sudah dilakukan, hal yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, di dalam evaluasi apa aja harus dicek? Yang pertama adalah produktivitas kita dalam hari itu. Misalnya, dalam 10 kegiatan kita hanya menceklis 4 kegiatan. Terus di hari berikutnya 10 kegiatan kita hanya menceklis 6 kegiatan. Nah, kira-kira udah produktivitas belum sih? Udah produktif belum sih? Nah, itu jadi evaluasi. Kira-kira apa nih yang harus dikembangkan dan apa yang harus dikurangkan. Nah, itu adalah sangat penting sekali evaluasi diadakan. Supaya kalian di saat membuat to-do list berikutnya, kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Nah, itu adalah 4 cara membuat to-do list dengan baik dan juga efektif. Nah, setelah Bapak bacakan atau Bapak jelaskan tentang 4 cara membuat to-do list dengan efektif, efisien, dan juga produktif, mau tanya nih, selama ini ada gak yang pernah membuat to-do list? Saya Pak. Apa? Afan? Saya kalau misalkan buat to-do list itu biasanya kalau emang ada di sela-sela itu tugas urgent, saya buat mendadak to-do list untuk hari ini. Oh, berarti kamu to-do listnya itu harian ya? Ya Pak. Oke, nah biasanya dalam to-do list itu kamu apakah terlaksana semua atau hanya beberapa aja? Saya lihat juga sih Pak, kalau misalkan ada pelajaran yang urgent ya saya kalau sebisa mungkin ngosongin waktu biar nggak keluar rumah, jadi sebisa mungkin saya melaksanakannya semua. Berarti semuanya? Ya. Apakah kamu tadi menerapkan hukum memprioritaskan kegiatan? Ya Pak, yang utama itu pasti tugas yang urgent Pak, karena saya nggak mau mengulang kelas. Oke, berarti kamu ada yang namanya kegiatan prioritas ya. Ya, Nah, Pak. itulah. Nah, setelah kamu membuat to-do list tersebut, apakah kamu bisa mengatur waktu dengan baik? Bisa Pak, karena setelah guru biasanya kalau minta tugas hanya beberapa aja mengerjakan, dan untungnya saya termasuk salah satu yang sudah mengerjakan Pak. Iya betul. Nah itu juga manfaat dari membuat to-do list ya anak-anak. Kira-kira ada lagi gak yang cewek-cewek nih? Saya Pak. Iya apa Siti? Ya saya biasanya kalau buat to-do list itu Biasanya mingguan apa harian Siti? tergantung sih Pak, ada yang kadang mingguan, kadang harian, tergantung dengan kegiatan saya di minggu itu ada keluar atau tidak.
Oke, ya tergantung ya. Tapi kamu apakah menentukan kegiatan prioritas juga? Misalnya ada yang prioritas banget, ada yang urgent, ada semi urgent gitu juga gak? Apa semuanya urgent gitu? Yang paling urgent sih matematika ya Pak, karena saya agak sedikit lemah di matematika. Jadi saya memperbanyak meluangkan waktu di to-do list itu untuk belajar matematika. Oke, berarti kamu ada yang namanya menentukan kegiatan yang mana urgent, mana yang gak urgent ya? Ya Pak. Oke, that's good. Nah, setelah kamu membuat to-do list itu bagaimana dampaknya? Manfaatnya apa? Nilai matematika saya jauh lebih baik sih Pak daripada sebelumnya yang saya tidak membuat to-do list sama sekali dan saya menganggap semua itu santai atau sepele. Oke, good job Siti. Nah, cuma 2 aja nih yang buat to-do list? Oke, kalau misalnya cuma 2 aja, Bapak berharap setelah materi manajemen waktu ini, semuanya bisa membuat to-do list di kehidupannya masing-masing, di kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, apapun kegiatannya, sebanyak apapun kegiatannya dapat dikerjakan secara baik, tidak telat, tidak terbengkalai, pokoknya terlaksana dengan baik. Nah, oke. Tadi Bapak udah jelaskan tentang manajemen waktu dan juga cara bagaimana membuat to-do list dengan baik. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membuat to-do list untuk hari esok. Oke, paham? Paham Pak. Nah, buat di kertas lembar, tentuin kegiatan apa aja yang kalian lakukan untuk besok. Nah, itu dicatat di to-do list tersebut. Nah, jangan lupa juga ditentukan prioritasnya, mana yang prioritas, mana yang semi prioritas, mana yang santai. Oke? Baik Pak. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Kalau sudah, nanti satu-satu maju ke depan. Oke? Baik Pak. Oke. Oke, gimana? Udah selesai semuanya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, seperti Bapak bilang tadi, kalau satu-satu untuk maju ke depan membacakan to-do list yang sudah kalian buat. Oke, kira-kira siapa nih yang mau berani duluan yang untuk maju? Saya Pak, Jessica. Jessica? Oke, Jessica, silakan maju. Oke, Jessica, silakan dimulai. Baik, selamat siang semua. Saya akan membacakan to-do list yang saya buat. Untuk besok pagi hari, pukul 07 sampai 08 itu saya sarapan dan bermain HP sebentar. Nah, untuk dari jam 9 sampai jam 11 siang saya akan mengerjakan matematika terlebih dahulu karena matematika itu termasuk pelajaran yang paling susah untuk kalangan anak SMA. Dan untuk jam 12 sampai jam 1 itu istirahat untuk makan siang atau sebentar break mendengarkan musik. Nah, untuk jam 2 sampai jam 4 sore itu saya akan belajar tentang IPA atau sejarah dan semacamnya. Dan untuk jam 5 sampai jam 6 itu saya beristirahat untuk mandi sore dan makan sore. Dan jam 7 sampai jam 8 malam saya lanjut itu untuk kegiatan pembelajaran yang santai seperti jasmani dan rohani, juga mengerjakan untuk mengerjakan PR bimbingan konseling. Untuk to-do list saya hanya itu yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Oke, Bapak mau tanya dulu Jessica. Tadi kan Jessica jelasin kalau misalnya habis makan siang dan break mengerjakan apa? Belajar IPA, sejarah dan segala macam. Iya, Pak. Nah, itu waktunya berapa lama Jessica? Tadi kan udah dijelasin tuh. Dari jam 1 sampai jam 4 mungkin ya sekitar 3 jam atau 4 jam Pak, kurang lebih. 3 jam, 4 jam. Nah, itu di sela-sela belajar itu apakah ada break dulu? Ada Pak, setiap pelajaran saya akan ngasih break sekitar 10 sampai 15 menit untuk diri saya, menenangkan pikiran saya. Oke. Nah, kira-kira di dalam to-do list Jessica yang sudah Jessica bikin tadi, kegiatan prioritasnya apa? Yang mana? Yang matematika Pak, karena matematika saya dahulukan kan Pak di awal di pagi, agar kalau di pagi hari kan itu fresh ya Pak. Jadi saya mengerjakannya masih dengan semangat dan tidak
lesu untuk berpikir. Jadi otak saya itu juga berpikir masih dalam keadaan fresh dan tidak kaku. Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Oke, Jessica boleh duduk lagi. Terima kasih, Pak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang bagusnya dari to-do list dari Jessica tadi, Jessica menaruh kegiatan-kegiatan itu tidak terlalu rapat atau tidak terlalu mepet, sehingga itu termasuk to-do list yang realistis gitu. Oke, udah bagus Jessica. Tinggal dibenarkan aja tuh jam-jamnya, terus waktu-waktunya lebih dirinciin lagi supaya kamu punya pandangan jam segini mau ngapain, jam segini melakukan apa, Baik, dirinciin lagi. Baik, Oke. Pak. Nah, oke. Tidak terasa waktu sudah mau selesai jam pelajaran bimbingan dan konseling. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, coba kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, tadi kita belajar tentang apa aja? Tentang pengertian memanage waktu, Pak. Manajemen waktu, pengertiannya terus apa lagi? Manfaat dari manajemen waktu. Manfaat, terus apa lagi? Cara membuat to-do list yang benar. dan Cara rapi. membuat to-do list dengan benar, baik, efektif, dan juga efisien. Nah, tadi juga kalian juga udah mempraktekkan kan bagaimana membuat to-do list dengan baik. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Hirabil alamin. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.